Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hal-hal baik selalu datang pada kalian dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan kajian sedikit mengenai tentang idola kaum perempuan. Kisah inspiratif dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Topik ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Nilai-nilai Wanita Shalihah melalui figur Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan peran edukatifnya dalam keluarga. Sebelum saya mulai, mari mengenal lebih dekat siapakah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri bungsu dari Rasulullah SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa riwayat mengatakan beliau lahir 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Umur Nabi pada saat itu 35 tahun, lahir di Makkahul Mukarramah. Kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini bertepatan dengan peristiwa peletakan Hajar Aswad, yang mana pada saat itu kaum Quraisy sedang berdebat untuk menentukan siapakah orang yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Mereka saling berdebat hingga muncul kesepakatan bersama bahwa siapakah orang yang datang lebih awal ke sini, maka dialah orang yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, serentak mereka pun menjawab bahwa Nabi Muhammadlah yang sering datang lebih awal ke sini. Dan serentak juga mereka menyetujui dan meridhoi untuk Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad tersebut. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak ingin sendiri untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Beliau mengajak para kepala suku untuk memegang ujung sorban, dibawa bersama-sama lalu diangkat oleh Nabi Muhammad. Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi Muhammad mendapat kabar bahwa istrinya Khadijah telah melahirkan seorang putri dan beliau memberikan nama putrinya Fatimah. Banyak wanita mulia yang suci dan agung yang diabadikan dalam sejarah berkat kesalehan dan ketaatan mereka sebagai wanita terbaik dalam Islam. Wanita yang benar-benar pantas menjadi teladan di kehidupan yang sesuai dengan syariat adalah mereka wanita yang amalannya jauh melebihi dari usianya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ada 4 perempuan yang sempurna, yang nantinya mereka akan menjadi pemimpin atau penghulu wanita di surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, Asia istri Fir'aun, dan perjalanan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah sirah yang memancarkan keagungan perbuatan-perbuatan yang mulia, kaya dengan kepahlawanan-kepahlawanan yang indah, dan melimpah dengan hikmah-hikmah serta nasihat-nasihat yang bermanfaat. Sirah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dihiasi dengan akhlak yang mulia, diwarnai dengan ilmu dari sang ayah. Beliau mengambil kemuliaan-kemuliaan, dan dari sang ibu beliau mengambil kepintaran yang tidak bisa dibandingkan dengan akal wanita manapun. Ada beberapa nilai yang bisa kita teladani dari kisah beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, terkhusus bagi kita kaum perempuan. Yang pertama adalah keberanian dan keteguhan jiwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kepribadian dan karakter mulia dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini sudah tercermin dalam perilaku dan sikapnya. Ia menjadi sosok pribadi yang teguh dan sangat kokoh ketika dihadapkan dengan peristiwa yang genting dan penuh dengan kesulitan yang sering ia hadapi. Salah satunya adalah sikap yang ditujukan kepada kaum Quraisy, yang mana pada saat itu mereka menyakiti Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau Sayyidah Fatimah adalah anak perempuan yang sangat belia. Begitu Fatimah tahu bahwa kaum Quraisy ini melemparkan kotoran serta jeroan binatang yang busuk di punggung Rasulullah SAW ketika sujud, ia langsung bergegas untuk membersihkan kotoran yang ada di punggung Rasulullah, lalu mengecam perbuatan yang tak bermoral yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini di hadapan mereka semua. Sayyidah Fatimah yang masih kecil ini adalah benar-benar seorang wanita yang sangat pemberani dan selalu menjaga ayahnya. Dalam keadaan kesulitan pun ia tetap berdiri kokoh dan sigap menjaga ayahnya.
Yang kedua adalah kesabaran Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang sangat luar biasa. Sayyidah Fatimah benar-benar meraih buah dari pendidikan nubuwah yang mengajarkan kesabaran dan karakter yang mulia. Ia terdidik untuk menanggung segala ujian dan beratnya musibah yang silih berganti menerpanya, menerpa kedua orang tua, menerpa keluarga, dan juga menerpa orang-orang terdekatnya. Meski ujian menerpa ini yang tiada henti tidak menggoyahkan keimanan dan keyakinan yang sudah terpatri dalam lubuk hati seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga adalah kejujuran dan ketawaduan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Contoh ketawaduan Fatimah kita lihat dalam kesehariannya yang rela menyapu rumah sampai bajunya penuh dengan debu, juga mengambil air sendiri sampai ada bekas gerakan di lehernya, dan juga menggiling gandum sendiri tanpa ada pelayan yang membantu meringankan pekerjaannya. Beliau lakukan sendiri, padahal beliau adalah seorang putri tercinta dari Rasulullah SAW. Dari hal di atas kita lihat bahwa seorang putri Rasulullah SAW ini memang sangat pantas untuk diberikan kenikmatan dan kemewahan. Namun karena naungan nubuwah yang Rasul berikan kepada anak-anaknya membuat Sayyidah Fatimah ini enggan untuk menikmati kemewahan tersebut. Beliau lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan yang membuatnya tidak akan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nilai-nilai yang bisa kita teladani dari kisah beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari keberanian, keteguhan jiwa, kesabaran, kejujuran, dan ketawaduan beliau, ini bisa memberikan motivasi bagi kami, khususnya para perempuan, untuk bisa menjadi pribadi yang beliau contohkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.